Presiden Amerika Serikat kembali melontarkan kritik keras terhadap Iran terkait hasil negosiasi. Trump juga geram atas serangan drone Iran yang menargetkan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz. Melalui akun Truth Social-nya, Presiden Trump menyatakan informasi yang dibocorkan Iran kepada media tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah dicapai. Dalam unggahannya, Trump menuding Iran tidak beritikat baik dalam proses perundingan. Ia bahkan menyebut Iran sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya dalam menjalankan kesepakatan. Trump turut mengecam serangan drone yang menurutnya menargetkan kapal-kapal India yang meninggalkan Selat Hormuz. Namun serangan tersebut diklaim Amerika Serikat berhasil digagalkan. Kembali bersama kami pemirsa, beredar narasi di media sosial Truth milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa perjanjian kesepakatan dengan Iran berlangsung hari ini. Trump mengklaim bahwa penandatanganan akan dilakukan dan dijadwalkan pada hari ini, tetapi waktu dan tempat belum dikonfirmasi. Salah satu poin yang paling krusial adalah kesepakatan Selat Hormuz akan dibuka untuk semua. Selain Selat Hormuz, Trump juga mengindikasikan bahwa akan mengambil alih dan menghancurkan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel terus meningkat. Serangan udara Israel menggempur wilayah selatan Lebanon di dekat Bukit Ali Al-Taher Nabateh. Artileri Israel dilaporkan menembakkan sejumlah proyektil ke sekitar Bukit Ali Al-Taher di Nabateh, Lebanon Selatan. Serangan juga disebutkan melibatkan amunisi fosfor yang menghantam area di sekitar lokasi. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun dampak kerusakan akibat serangan ini. Ya, dalam satu malam pasukan teroris Israel menyerang 3 permukiman di Lebanon. Ledakan dan kepulan asap terlihat di langit kota Farjos, Lebanon Selatan. Secara bertubi-tubi, pesawat nirawak teroris Zionis Israel menghantam kota kecil ini. Serangan juga dilancarkan di kota Far Rumane dan kota Far Tabnit. Akibat serangan, sejumlah bangunan dan fasilitas rata dengan tanah. Teroris Zionis Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Sejumlah tenaga medis bahkan turut menjadi korban. Tim medis di Lebanon Selatan berupaya keras memberikan pertolongan darurat dan mengevakuasi korban luka serangan drone Israel di kota Al-Shahabiyah. Korban yang terluka akibat ledakan tersebut langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara situasi di lokasi ledakan menunjukkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil. Tim medis Lebanon menjadi garda terdepan penyelamat sejak pecah perang pada 28 Februari lalu. Mereka terus berjuang untuk mengevakuasi ribuan korban serangan Zionis Israel. Di antara puing-puing reruntuhan, tim medis Lebanon terus berjuang mengevakuasi korban serangan Israel. Dengan sigap dan sekuat tenaga, mereka tak henti menjadi garda terdepan, mencari dan menyelamatkan para korban. Tim medis Lebanon tetap meluncur ke lokasi serangan meski terancam bahaya dan resiko tinggi terhantam serangan Israel. Lebih dari 3.500 korban tewas dan 10.000 korban luka telah berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Lebanon. Sementara itu di Gaza, pemirsa, 2 pemuda dilaporkan menurunkan paksa bendera Israel. Rekaman video menunjukkan 2 pemuda Palestina tengah menurunkan bendera Zionis Israel. Bendera ini dipasang pemukim ilegal Israel di perbukitan desa Deir Abu Mashal, Ramallah, tepi barat Palestina. Tanpa kesulitan, keduanya langsung menarik tiang bendera dan melemparkannya. Aksi menurunkan bendera Israel sering dilakukan pemuda Palestina. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas berbagai serangan yang dilakukan pihak Israel, termasuk menduduki wilayah Gaza dan Palestina. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات.
Walau hidup di tengah perang, anak-anak Gaza selalu menemukan caranya sendiri untuk bermain. Dari bermain dengan boneka lusuh hingga mobil yang hancur akibat perang. Penuh keceriaan dan tampak tidak menyimpan beban. Seperti inilah kebahagiaan anak-anak Gaza saat bermain dengan mobil yang hancur. Mobil ini hancur akibat serangan pasukan Zionis Israel. Tawa mereka pecah saat berhasil membuat mobil hancur ini berayun. Di tengah bayang-bayang serangan Zionis Israel, anak-anak Gaza tetap berusaha mencari kebahagiaan. Walaupun di tengah puing-puing bangunan, namun mereka tetap asyik bermain. Benda apapun seakan bisa mereka ubah menjadi mainan. Dari mobil hancur, bongkahan besi pesawat hingga boneka lusuh. Serangan Zionis Israel tidak hanya menghilangkan tempat bermain dan rumah mereka. Perang juga telah menghilangkan nyawa orang tua hingga teman-teman mereka. Pusat Palestina melaporkan dalam 29 bulan serangan Zionis Israel, 21.000 lebih anak-anak Gaza meninggal dunia. Yang juga menyedihkan, lebih dari 2.000 anak Palestina hilang di Gaza. Sementara 1,1 juta anak-anak Gaza alami trauma psikologis berat, kelaparan hingga resiko penyakit mematikan. Walaupun hidup di tengah perang dan kematian, namun anak-anak tetap anak-anak. Mereka selalu ingin bermain walau di tengah gempuran perang. Pemirsa, sepasang suami istri Yahudi menyorakan hidup Palestina di pesta pernikahan mereka. Dukungan tersebut merupakan wujud solidaritas dengan Palestina. Pasangan suami istri Yahudi memberikan dukungan kepada rakyat Palestina di acara pesta pernikahan mereka. Bersama para tamu undangan, mereka menyorakan Viva Palestina yang artinya hidup Palestina. Mereka terlihat beramai-ramai menari bersama sambil meneriakkan dukungan terhadap Palestina. Dukungan tersebut sebagai wujud solidaritas dengan Palestina yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Supporter Bosnia and Herzegovina meneriakkan dukungan dan yel-yel untuk Palestina. Aksi dilakukan jelang pertandingan melawan Kanada di kota Toronto. Sebelum pembukaan pertandingan Piala Dunia Bosnia melawan Kanada, ratusan supporter berkumpul. Sorak-sorak Palestina menggema dinyanyikan oleh supporter Bosnia and Herzegovina. Dukungan ini merupakan aksi solidaritas pendukung Bosnia and Herzegovina untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, sejumlah aktivis pro-Palestina di Toronto, Kanada membentangkan spanduk besar yang bertuliskan Kick Israel Out of Viva pada pembukaan Piala Dunia 2026. Spanduk besar yang dibentangkan oleh sejumlah aktivis ini hingga menutupi spanduk resmi FIFA. Aksi aktivis ini merupakan solidaritas terhadap Palestina.